25 pertandingan sudah berlalu. Tinggal 9 pertandingan untuk masyarakat Indonesia melihat siapa yang kira-kira akan menjadi sang king sebenarnya, boy. Ya walaupun secara persentase kayaknya udah kelihatan nih ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana sisa 9 pertandingan dari 3 title contender yang ada? Yaitu adalah Persija, Borneo, dan juga Persib Bandung. Emang mumpung lagi libur gini kita nerka-nerka dulu nih bosnya, kira-kira gimana ke depannya nih Mari kita bahas, boy. Sebelumnya gue kasih dulu ke lu pada, kalau sepak bola itu bukanlah matematika, boy. Belum tentu ketika tim yang dijagokan ketemu sama tim yang lebih lemah, itu bakal langsung menang. Cuma ada yang namanya di atas kertas, boy. That's why dibutuhkan di sepak bola ini yang namanya pundit-pundit ini. Sebenarnya secara jadwal yang gue lihat, yang paling diuntungkan itu adalah Borneo FC, boy. Dimana 5 pertandingan setelah libur ini, praktis mereka akan ketemu sama tim yang berada di papan bawah. Dari Madura, Biak, PSM, Semen Padang, sampai ke Persi Kediri. Bahkan masih ada Persijap Jepara juga di situ. Cuma kan ya, biasanya nih ya, menjelang akhir musim begini, tim-tim papan bawah ini bisa berubah jadi Munchen era Covid, terus Barca era treble winner, Juve era 8 kali juara Serie A. Jadi Borneo benar-benar harus cerdas kali ini. Sedangkan Persija Jakarta justru bakal berhadapan dengan pertandingan-pertandingan yang rumit dulu, baru ke yang lebih mudah. Mereka harus ketemu Bayangkara dan juga Persebaya dulu, dan juga ada PSIM Yogyakarta di situ. Apakah kemungkinan Persija jadi juara itu semakin nggak mungkin, boy? Dan yang terakhir, si pemuncak klasemen sementara juga tetap harus berhati-hati karena mereka akan ketemu Semen Padang, Bali, Dewa, Arema, dan 2 laga berat sebelum lawan Persija itu adalah Bayangkara dan juga PSIM Jogja. Kalau King ini bisa menyelesaikan semuanya sebelum lawan Persija, Guard of Honor di JIS kemungkinan akan terjadi. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Kira-kira siapa yang bakal keluar sebagai juara nih? Coba nanti tulis di bawah, Terima kasih banyak udah follow-nya. Bye. Hitung-hitungan prediksi juara Liga Indonesia. Memang dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin ya guys ya. Sisa dari match ketiga tim ini sama-sama 9 match. Selisih poinnya, Persib dengan Borneo selisih 4 poin, Persib dengan Persija selisih 6 poin. Nah, secara matematis Persib memang sangat diunggulkan untuk jadi juara Liga Indonesia. Karena Persib tidak terlalu bergantung nih dengan Borneo dan Persija. Dia cukup fokus dengan match mereka yang ada gitu ya. Fokus menang, mungkin mereka akan otomatis juara. Sementara Borneo dan Persija, mereka kalau mau juara, selain mereka harus menang, mereka juga harus berharap Persib Bandung terpeleset di sisa laga match yang ada. Menurut kalian, berapa persentase Persib Bandung juara, Borneo juara, dan Persija juara? Dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Kalian boleh tulis prediksi kalian. Coba komen di bawah. Dadah. Masih ada 9 laga sisa kok, statementnya percaya sama tetangga juara berat ke barat ya, katanya gitu. Ya sepertinya ini dari anak The Jack. Ya nggak masalah komen begini. Sekarang gini, logikanya sederhana banget nih. Kalau tim yang juara peringkat 1 untuk saat ini unggul 6 poin aja lu anggap susah untuk juara, apalagi tim yang di bawahnya yang ketinggalan 6 poin, itu akan lebih susah lagi. Logika simpelnya gitu. Gua sebagai penonton netral ya wajar aja kalau menganggap Persib punya peluang besar yang menjuarai Liga Indonesia untuk musim ini gitu. Kalau lu anak The Jack, lu komen begini justru seolah mengecilkan Persija. Karena yang unggul 6 poin aja susah juara, apalagi yang ketinggalan 6 poin. Kan begitu logikanya. Tapi ya nggak masalah. 9 laga sisa ya belum tentu Persib menang semua. Begitu juga dengan Persija, apakah bisa menang semua? Kan sama aja kayak gitu. Jadi ya kita nikmatin aja, siapa yang juara ya harusnya hore-hore aja gitu. Sedangkan Persib Bandung saya memberikan persentase 40%. Dari sisa 9 laga ini, dari total 100% yang dibagi di antara 3 tim ini. Ya, artinya Persib hanya unggul 10% dari 2 pesaing lainnya. Dan saya ingin menjelaskan 2 pertandingan selanjutnya bagi Persib yang bisa menentukan arah persaingan, ya, sama juga bagi Persija dan juga bagi Borneo FC. Next match lawan Semen Padang. Saya sudah mewanti-wanti juga ini di platform Liputan Sport. Ini pertandingan yang kemungkinan akan sulit bagi Persib Bandung karena Semen Padang biasanya menjelang akhir musim seperti musim lalu tiba-tiba berubah menjadi tim yang bagus dan mereka akan bermain di kandang Semen Padang. Ingat, Semen Padang bahkan bisa mengalahkan Persija pada saat form dari Persija lagi bagus-bagusnya, walaupun di pertandingan tersebut ada red card bagi Persija. Kalau nggak salah Vigo ya yang mendapatkan red card di pertandingan tersebut. Nah, jadi ini bahaya bagi Persib di Semen Padang, harus betul-betul fokus. Kemudian next match lawan Bali United home. Betul, Bali lagi tidak stabil, tapi ingat,
Bali adalah satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Borneo FC di kandang Borneo. Jadi juga tidak boleh menganggap remeh Bali United. Maksud saya, 2 pertandingan selanjutnya bagi 3 tim ini akan bisa menentukan level persentase atau peluang untuk bisa menjadi juara. Dan tentunya kita akan menikmati Liga Indonesia yang sangat seru. Dan kita harapkan semua pertandingan tersisa ini akan berjalan secara baik. Dan juga kita bisa nikmati persaingan dari 3 tim ini. Yang menurut saya ini, waduh, Liga musim ini sangat seru, Liga Indonesia, teman-teman. Karena sekarang saya melihat ada 3 tim yang punya peluang sama baiknya. Tapi dari segi persentase, tadi sudah saya berikan level persentase untuk menjadi peluang. Persib 40%, Borneo FC 30%, Persija 30%. Yuk kita nikmati persaingan dari 3 tim ini. Dan teman-teman, seperti apa pilihannya dari segi persentase? Nah, silakan berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football.